Marta Christina Tiahahu lahir di Maluku 4 Januari 1800, merupakan seorang gadis dari desa Abubu di Pulau Nusa Laut. Marta menjadi anak sulung dari Kapitan Paulus Tiahahu yang juga merupakan sahabat Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Kapitan Patimura. Pada saat Marta menginjak usia 17 tahun, ia sudah mulai mengikuti jejak sang ayah memimpin perlawanan di Pulau Nusa Laut. Marta dikenal sebagai gadis pemberani dan konsekuen terhadap cita-cita perjuangannya. Dengan rambut yang panjang terurai ke belakang, Marta terus mendampingi ayahnya dalam setiap pertempuran, baik di Pulau Nusa Laut maupun di Pulau Saparua. Dari siang hingga malam hari, ia selalu ikut dalam pembuatan kubu-kubu pertahanan. Marta Christina Tiahahu adalah tokoh wanita dari Maluku yang memimpin perlawanan terhadap kesewenangan pemerintah Belanda. Ketika Marta sedang mendampingi sang ayah memimpin perlawanan di Pulau Nusa Laut, di waktu yang sama, Kapitan Patimura juga melawan Belanda di Saparua. Perlawanan di Saparua kemudian menjalar ke Nusa Laut dan daerah sekitarnya. Terjadinya perlawanan di Saparua ini didasari oleh beberapa penyebab. Di antaranya, rakyat Maluku menentang monopoli perdagangan Belanda dan pelayaran Hongi karena menimbulkan penindasan dan pemerasan. Gubernur Maluku memerintahkan rakyat menyediakan perahu untuk keperluan Belanda dan mempekerjakan rakyat secara paksa. Rakyat Maluku merasa perlakuan Inggris jauh lebih baik dibandingkan Belanda. Sikap arogan Residen Saparua, Van Berg pun ikut menjadi penyebab pertempuran. Selain itu, kesengsaraan rakyat Maluku makin menjadi karena kebijakan penyerahan wajib berupa penyerahan ikan asin, kopi, dan hasil laut kepada Belanda tanpa dibayar. Saat perlawanan terjadi, sebagian pasukan rakyat bersama para raja dan patih bergerak ke Saparua untuk membantu Kapitan Patimura. Bantuan tersebut pun membuat Belanda yang akan mengambil alih benteng Beverwijk luput dari perhatian. Pada 10 Oktober 1817, benteng Beverwijk pun jatuh ke tangan Belanda tanpa ada perlawanan. Sementara itu, pertempuran di Saparua masih terus berkobar karena persediaan peluru semakin berkurang. Mundurlah pasukan ini ke pegunungan Ulat Au. Di antara pasukan tersebut ada Marta beserta para raja dan patih dari Nusa Laut. Pada 11 Oktober 1817, pasukan Belanda dipimpin oleh Richmond bergerak ke Ulat, namun mereka berhasil dipukul mundur. Di tengah keganasan pertempuran ini, muncullah seorang gadis remaja yang menantang peluru musuh. Ia adalah Marta Christina Tiahahu. Marta memberikan kobaran semangat kepada pasukan untuk menghancurkan musuh. Pekikan semangat Marta telah membakar semangat kaum perempuan untuk mendampingi kaum laki-laki berperang. Sebagai pemimpin pertempuran, Marta Christina Tiahahu berdiri di garis depan dengan tombak di tangan. Bahkan, ia menggunakan batu untuk menyerang pasukan Mayor Meyer jika kehabisan amunisi. Tidak berhenti sampai di situ, Meyer kembali melakukan perlawanan dengan kekuatan 100 orang prajurit. Pertempuran berkobar kembali dan korban berjatuhan semakin banyak dari kedua belah pihak. Namun, dalam pertempuran ini, Mayor Meyer terluka parah dan harus dibawa ke Ambon. Richmond sebagai salah satu pimpinan juga tewas dalam pertempuran. Akhirnya, Vermeulen Kringer pun mengambil alih komando
walaupun terluka, tapi tidak separah Meyer. Vermeulen dan pasukannya berusaha untuk bertahan di tanjakan negeri Au. Baru di medan ini, Belanda berhadapan dengan kaum perempuan yang turut bertempur. Keesokan harinya, pada 12 Oktober 1817, Vermeulen pun memerintahkan serangan umum terhadap pasukan rakyat. Kemudian, pasukan rakyat menyerang kembali menggunakan lemparan batu. Para ofisir Belanda menyadari bahwa persediaan peluru mereka sudah habis. Vermeulen tidak tinggal diam dengan memberi komando untuk keluar dan kembali melancarkan serangan. Akibatnya, Martha dan sang ayah tertangkap dan dibawa ke kapal Everstein. Sementara Kapitan Patimura juga terkepung karena Belanda menambah pasukan dari Ternate dan Tidore. Di dalam kapal inilah para tawanan bertemu dengan Kapitan Patimura dan tawanan lainnya. Para tawanan pun diinterogasi oleh Buykes, birokrat Belanda, dan dijatuhi hukuman. Namun Martha yang masih berusia sangat muda dibebaskan oleh Buykes karena tergolong masih anak-anak. Sedangkan sang ayah dan Patimura dijatuhi hukuman mati. Martha bersimpuh di kaki hakim, memohon belas kasihan agar ayahnya dibebaskan, dan sebagai gantinya cukup dia saja yang dihukum. Namun sia-sia, semua harapan telah hilang. Ia menahan isak tangisnya di pelukan sang ayah. Pada 16 Oktober 1817, Martha beserta sang ayah dibawa ke Nusa Laut. Mereka ditahan di benteng Beverwyck sambil menunggu eksekusi mati untuk ayahnya. Sedangkan Martha berjuang untuk melepaskan ayahnya dari hukuman mati. Martha tetap mendampingi ayahnya sewaktu memasuki tempat eksekusi dan kemudian kembali ke benteng Beverwyck untuk kemudian dieksekusi di depan benteng Victoria Ambon. Semenjak kepergian ayahnya, Martha kehilangan semangat dan kesehatannya mulai terganggu. Berjalan memasuki hutan seperti kehilangan akal, kemudian dituduh sebagai orang gila oleh tentara Belanda. Dalam operasi pembersihan pada Desember 1817, Martha dan 39 orang lainnya kembali ditangkap dan dibawa ke Pulau Jawa dengan menggunakan kapal perang Everstein. Mereka akan dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi. Selama perjalanan menuju Pulau Jawa, kondisi kesehatan Martha semakin memburuk. Ditambah lagi, ia menolak makan dan pengobatan serta apapun yang diberikan Belanda. Alhasil, pada 2 Januari 1818, sang mutiara Nusa Laut ini menghembuskan nafas terakhirnya di atas kapal Everstein. Atas perintah Verhuell, jenazah Martha dibuang ke Laut Banda dengan penghormatan militer. Perlu diketahui, Laut Banda adalah sebuah laut yang terletak di Maluku. Demi menghargai pengorbanan serta jasanya, Martha Christina Tiahahu dikukuhkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional oleh pemerintah Indonesia pada 20 Mei 1969. Di wilayah Maluku pun melakukan upacara, baik secara resmi maupun tradisional, setiap tanggal 2 Januari untuk menghormati dan memperingati jasa Martha Christina Tiahahu. Itu tadi cerita perjuangan salah satu pahlawan bangsa yang rela mengorbankan segalanya untuk bangsa Indonesia.